pabrik semen belum ada yang kesadaran. Kita lihat Siren udah turun di arah Winery. Sedangkan AB sudah diduduki oleh tim Genesis Dogma dan para kawanan lainnya ternyata ada dua squad yang berdekatan, tim XC dan juga tim Nero di arah Semen Factory, Peskova dan juga sekitar. Ya, sementara kalau misalkan kita melihat sendiri dari Ion kayaknya bakal turun di Port Posto. Yes, benar banget dia di sekitaran Port Posto atau bisa dibilang dia di rumah-rumah pinggiran arah situ. Dan ada dua tim lagi yang bertemu lagi untuk kali ini. Ada Murni berdekatan dengan tim Genesis Dogma. Ya, sudah mulai mengambil senjata sedikit demi sedikit. Kita juga sempat melihat kali ini. Dan Bung Gabi, lihat penumpukan di bawah. Ya, penumpukan di bagian selatan. Seperti yang tadi kita sempat bilang, ini kayak numpuknya benar-benar ada di bagian selatan dan juga barat dalam satu waktu yang sama. Karena pesawatnya juga bisa dibilang take off-nya dari bagian barat ya. Benar, bukan sembarang benar. Dan kita di sini ada tim yang sudah bisa dibilang, wow, cukup jauh. Zonanya menuju ke arah utara. Kali ini para kawanan yang berada di selatan mau tidak mau dan ini kita lihat ini dari CCTV ya. Waduh, bisa dibilang kemanapun kalian pergi, ini drone. drone bakal ngelihat ke segala arah lebih tepatnya. Wah. Dan ini ya, kalau misalkan kita ngelihat dari jarak, sebenarnya mereka nggak ada yang terlalu jauh dari segi pemilihan compound juga, dan sementara di Dino Park-nya tidak terlalu ramai sepertinya bahkan. Wah, drone, saya tidak pernah melihat drone nih Pak, keren banget nih Pak. Lihat tuh, ada NGS errornya, terus rek telemetri, wah keren. Mas. Saya seperti itu ya. surprise banget di sini. Surprise. Dan ini villa Surprise tempat dong. yang paling disukai oleh kawan saya, Cornet ya, dia suka batur di villa kalau untuk di VKND. Dan Apa tuh alasannya? barbar. Oh, Ya, karena dia barbar. di tengah-tengah juga ya hitungannya ya. Yang ngajarin saya kan barbar ya dia tuh. Karena banyak metode seperti yang udah saya bilang di game sebelumnya. Metode belajar tuh berbeda-beda. Iya, bisa dibilang ada yang mungkin dari mappingnya juga, ya kan. Mungkin dia ngambil yang pinggir-pinggir dulu, jangan langsung ngambil yang tengah-tengah, atau jangan terlalu ngambil pusat, karena kalau biasanya di pusat itu pasti banyak banget yang menjadi pilihan gitu. Bener, Dan nanti malah ketemu di awal-awal kayak gini, bukannya belajar malah rusuh. Ditambah lagi kalau misalnya, nah itu dia. Kalau saya pribadi kenapa saya lebih memilih untuk melakukan barbar, lebih terbiasa dengan adanya situasi team fight. Cuma ada plus minusnya nih. Plusnya kan udah jadi terbiasa, bisa team fight besok-besok harinya. Minusnya ya balik lagi KD turun. Tapi tahu nggak, ada satu cara belajar yang paling rahasia. Apa tuh? Itu adalah dengan cara spectate. Spektator, Iya. menonton. Kayak gini kita kayak sedang- gini, Yes. atau kalian di in game nggak apa-apa, tusun. Habis itu kalian nonton teman kalian. Oh. Ya jadi beban berarti lah. Ya bisa dibilang beban, tapi kalau bisa dibilang menonton dari official dari PUBG Mobile ini membuat skill kalian semua tuh meningkat jauh. Dan ini adalah tim Murni dengan total perolehan kill 21 dan juga total poin 36 yang tidak cukup baik tentunya untuk match ke-8 hari ini. Benar banget. Ya, bisa dibilang ranknya juga sangat jauh bahkan. Dan sementara itu kalau misalkan kita melihat dari awal-awal game kayak gini, mereka juga seharusnya sudah melihat circle yang ada. Entah strategi seperti apa, apakah mereka bakal nyisirin dari circle-nya, atau mereka bakal nabrak dari tengah dan mereka nutupin kemungkinan circle terbesar yang nantinya bakal menutup dari bagian selatan ke bagian utara atas. Ya bukan hanya itu aja, tapi kalau misalnya di PKD ini kita tahu terkenal dengan adanya pace yang cukup lama, pace yang cukup tidak terlalu terburu-buru seperti di game sebelumnya. Di Miramar di awal-awal saja udah ada satu tim yang tusuk. Iya. Ya kan? Dan pertanyaannya adalah, karena tadi kita sempat melihat di circle itu ada di Port Posto ya, apakah nanti Ion bakal menghadang semuanya untuk nyayur? Yes, dan ada satu dari tim Gamer tadi kenok langsung dipulangkan ke lobby oleh tim ARN kali ini, Bu Kebi. Betul sekali, ini bisa dibilang sangat-sangat cepat banget, bahkan belum mulai bergerak untuk circle yang pertama, tapi udah mulai ada satu yang harus ditumbangkan begitu saja dengan cepatnya. Sementara itu di sisi lain, ayo looting terus, masih looting manja. Karena biasanya persiapan yang kayak gini yang benar-benar dibutuhkan gitu loh, entah dari mereka harus siap dari awal, karena mereka bisa dibilang mainnya pasif banget sampai menit 5 ini. Benar banget. Dan Arnius Gold berarti yang berhasil mendapatkan 1 poin di sana atas tim GMR yang tadi berada di posisi ketiga di map yang Miramar. Dan GMR untungnya mereka masih berhasil melakukan rotasi dari ketiga player sisa yang mereka miliki. Betul sekali, GMR harus benar-benar
ini sih harus benar-benar kritis sih kalau sekarang, karena mereka kehilangan satu membernya yang otomatis mereka gak cuma kehilangan dari segi kuantiti, tapi mereka juga harus memikirkan bagaimana cara mereka mapping dengan 3 player yang tersisa. Karena kalau kita masih ada, kita kayak punya apa ya, kira-kira kita punya capability untuk Tapi bukan bisa lihat dipotong, pertahanan ada dan- Siren yang well, sudah berhasil menumbangkan tim MKS kali ini. Bang coba ditabrak tapi Siren kehilangan Dibalas. satu player dan langsung dipulangkan. Audrey Mates, langsung ada flag grenade tapi masih bisa selamat. Just Space kali ini dan Anthem langsung OTW membantu para kawanannya kali ini. Just Space bakal melakukan rotasi. Dia bakal coba untuk Molly. dapetin 1-2 poin dan di sini ada flanking Marshall. dilakukan oleh seorang Marshall. P dan langsung saja di sana di tanpa basa-basi. Harus kehilangan 1 poin lagi, tapi di sini Siren masih mau lebih, masih dikocek kiri kanan depan belakang atas bawah dan ternyata jump shot berhasil mendapatkan 1-0. yes, dari luar coba masih langsung dihajar juga dari Anthem. Apakah bakal dapetin 1 lagi di depan sana? Coba untuk muterin jalan, masih di dalam pengejar space. Coba untuk di free fire terlebih dahulu dari depan sana menuju broken wall dan langsung disamperin juga sama Anthem. Sementara itu coba untuk pun terlebih dahulu dan Iya. ternyata Alvirlo Harus tumbang dan menjadi orang terakhir, the last man standing. Tapi untuk saat ini sakit perut dari Just Space, asam lambung udah mulai naik. Tapi masih bisa diobati oleh seorang Anthem. Sedangkan Audrey sayang sekali harus pulang ke lobby dan MKS menjadi tim pertama yang pulang ke lobby. yes, bisa dibilang ini satu ditukarkan dengan satu squad. Well, Audrey yang benar-benar mungkin gak expect juga sih tiba-tiba mereka bertemu di sebuah compound yang bahkan sebenarnya mereka pun mungkin belum tahu di sana ada orangnya gitu loh. Bener, mereka tuh sebenarnya juga nggak expect banget. Kenapa? Karena tadi Anthem tuh lagi mau rotasi, lagi mau ngebuka jalan. Dia Iya. sebagai seorang observer. Karena kan siapa yang nyangka sih ke bawah kita bakal mendengar step secepat itu gitu. ya tadi ada dari tim yang berhasil ditumbangkan ya, berhasil mendapatkan 1 poin tadi. Tapi Ranger Mas tahu nggak Nggak tahu step apa yang bikin sehat? step apa. Step smoking. Oke. 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 Tapi kita lihat di sini, B. Baik. Tahu nggak? Apa? Ada step yang baik. Apa tuh? Step mother. Wow, wow, wow. Saya tidak expect jawaban itu loh. Aku kira step kau mencuri hatiku gitu kan. Ya. Wow, Kan baik. benar ya banget, kan? benar banget, benar banget. Dan di sini ada Genesis Dogma, ya kan, yang berhadapan langsung dengan Ion. Lagi-lagi Ion memecah belah 2 kubunya dengan ada kubu dari Red Space, tapi di sini Hydra Oke. berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Di depannya udah ada dari tim nomor 14 kali ini, Bung KB. Hati-hati, langsung ada mau disambit Molly dan ternyata masih jauh. Offside bos, gak lewat, woi. Oke, Gua Molly sambit balik lagi. nih, gua kasih tahu nih cara. No, itu dibakar motornya. Dibakar motornya ternyata. Udah mulai kelihatan. Spray langsung muncul begitu saja. Coba untuk menembak dari bagian atas lantai 2. Bagian bawah di broken wall masih terlalu jauh kayaknya. Dia kayak nggak mau ngambil risiko juga buat loncat langsung, tapi kali ini Aston coba lontarin molly-nya. Oke, kita Tahan kayaknya buat sedikit. Oke, mau memberikan nggak mau tekanan. dipaksa sama Liquid. 2 molly bahkan. Yes, dipaksa Liquid kali ini Oh, bakal coba kebakar. dibakar hidup-hidup Kebakar. dari Aston. Kebakar. Aston nggak bisa Sedikit bertahan, lagi, langsung no. kenok di sini Astonnya. Terbakar api asmara dan Ya, panci, ya. bos. Dipanci dong. Dikasih paham cara ngelempar molly yang bener. Seperti tandanya IOG kehilangan 2 playernya. Benar banget, benar banget. Dan di sini sebenarnya emang agak dilema sih. Kayak misalkan dia keluar pun, dia turun dari lantai 2 pun, Hah? yang ada malah dia udah ketahuan dari posisi. Ya, mau Jadi nggak dia mau. bakal langsung defending dari belakang. Tapi kalau dari saya pribadi ya, Be, ketika udah ngamanin pintu masuk dan dilempar lagi sama Liquid dari di molly yang kedua, itu tandanya bisa turun ke bawah. Bisa turun ke bawah. Kenapa? Karena kan ada step Iya. step yang didengar dari seorang IOG masuk ke dalam rumah. benar, entah ada di lantai yang pertama tadi yang di bawah Iya, atau nggak di tangga, kan nggak ada yang tahu. nggak Tapi ada yang tahu setidaknya soalnya. udah nggak di rumput stepnya. Nah, itu Cuma dia. ya namanya di dalam kondisi yang tertentu, panik itu Mungkin kan, bisa dibilang under pressure kali ya. iya, under pressure kan, panik itu bisa ngerubah segalanya. Kita tuh di saat panik berpikiran tidak terlalu jernih, Be. Benar sekali, benar sekali. Bahkan bisa dibilang ya emang harus tenang sih kalau misalkan dalam keadaan apalagi tuh 1v2 situation yang benar-benar jadi kerugian buat kita yang sendirian. Yes. Apalagi walaupun kita melakukan sedikit defensif di compound itu tidak menjadi tidak menjadi bukti bahwa kita berada di tempat yang aman. Buktinya Nah. malah dilontarin sama beberapa molly, malah Dua. kebingungan juga, bahkan dua Dua molly molly. sekaligus dan kebakar.
langsung hilang begitu saja. Makanya mereka disebut profesional. Kenapa? Mereka bisa dalam under pressure. Mereka bisa di dalam posisi yang tidak diunggulkan, tapi mereka masih bisa berpikir tenang. Benar. Dan nggak semua orang bisa seperti itu. Nggak semua orang bisa nge-clutch dalam posisi tadi. Yes, dan makanya mereka bisa disebut professional player. Dan untuk menjadi seorang professional player butuh effort yang sulit. Jadi buat kalian semua yang ingin mencoba untuk menjadi professional player, kalian tetap berusaha, semangat. Kalian coba mulai dari skill kalian, mental kalian dibenerin semuanya. Yang Dan ini tau nggak, tim ini adalah tim yang Vikendi banget, kenapa? 0 derajat. Oke, tahu nggak? Kenapa? Tim ini adalah tim yang benar-benar dibutuhkan oleh talent-talent di luar sana. Kenapa? Agensi. Wow, itu playernya dong. Nah, salah ya. Bukan timnya dong. Salah ya. Wow. Tapi kali ini bakal ada tembakan sedikit ke arah seorang Red Face. Hijrah Ayo, down cukup sementara itu. berbahaya. Hijrah udah terkena satu kenok kali ini dari para pemain tim Ion, mencoba melemparkan tembakan cover kali ini bagus banget Mambo. dan membuat Mambo kehilangan posisinya. Tapi di sisi lain, Liquidnya harus harus knockdown. dimakan. Ini Ion berada di posisi yang cukup sulit. Mereka kehilangan dua playernya, terkenok, belum bisa diapa-apain kali ini. Yes, 2 melawan posisinya, sementara melihat dari tim Nero yang benar-benar bisa dibilang dalam keadaan yang sangat luar biasa. Mereka benar-benar mencar di 4 posisi yang berbeda, dan Jersey juga harus down di depan sana. 3 sudah Oke. hilang. Apakah Knockdown. Ion bakal tusun kali ini? Lihat, Red Face. Armadi bakal coba untuk maju, dan Mamba bakal coba mengcover para kawanan lainnya, dan Hijrah terlihat posisi cukup cepat, dan Jersey tusun. Dieksekusi. Harus kali ini Jersey dipulangkan ke lobby untuk pertama kalinya dari tim Ion, dan tim Ion tersisa 1 orang saja. Hijrah Hijrah juga sama. dipulangkan, dan ternyata di sisi lain ada Ada orang Murni. ketiga, Murni berhasil mendapatkan 1 kenok terhadap tim Nero. Oke, bisa dibilang jadi pihak yang ketiga kali ini. Tapi tentunya untuk compound sepertinya tim Nero ingin menyelamatkan terlebih dahulu, dan Liquid udah kelihatan di depan sana. Apakah bakal langsung disamperin? Red Face N masih bertahan di posisinya. Belum banyak pergerakan yang ia lakukan. Dan kali ini akhirnya dia Oke. memberanikan diri mengambil risiko untuk merevive temannya. Oke, kali ini cuma tersisa 2 orang saja dari Ion. Jadi mana Jersey dan juga Hijrah di awal-awal, baru menit ke-13 mereka sudah pulang ke lobby, dan Mamba masih mau lebih. Mamba ingin mencari keberadaan di mana Liquid berada. Liquid, di manakah kau berada? Tapi 2 versus 4. Apakah Ion bakal melakukan clutch kali ini? Clutch Lihat, lagi. 3 orang berkumpul dari tim Smoke Nero. up. Ada tembakan 1 terhadap Satu Liquid, down. berhasil mendapatkan 1. Dari bawah coba ditabrak. Down shot. Red Face dan Liquid, dan Oh. Ion harus pulang di posisi ke-15. Oh my god, 619. Ion kali ini ditumbangkan oleh tim Nero. Tapi belum selesai sampai sana. Kali ini kita sempat melihat Renanda yang melihat sedikit pergerakan smoke up di sana, yang artinya baru saja terjadi pertikaian di depan sana, dan harusnya di sini tim Murni, apakah dia bakal ngambil kesempatan untuk mengincar ke arah tim Nero? Enggak kayaknya. Ya, bener banget, tapi ternyata Murni terkena palanya sedikit lewat kuping, masih bisa survive kali ini, dan palanya belum pecah. Belum. Tapi hampir. Almost. It's never enough. Yes, bener banget. Dan tentu kita nggak ada yang tahu ya kan, tomorrow besok apakah para pemain dari tim Murni. Tapi tandanya Bung Kebi, Ion tidak bisa berhasil mendapatkan gelar Prince of Vikendi. Iya, betul sekali, karena bisa dibilang ini masih sangat-sangat dusun banget untuk di awal kayak gini. Bakal jadi kerugian juga buat mereka. Terlebih kalau misalkan kita belum tahu ya nanti posisi Sirennya bakal kayak gimana dari map kali ini. Dan well, Nero masih bertahan 4-4-nya dan berhasil untuk di-revive. Sebenarnya saya pribadi nggak ngeliat gimana caranya Hijrah di take down di pertama kalinya. Cuma tadi sebenarnya Liquid udah ngelakuin hal yang bagus banget. Kenapa? Karena dia udah melakukan tembakan perlindungan untuk Hijrah. Tapi sayang sekali posisi sebelah kanannya terbuka sangat bebas. Tapi untuk kali ini dari tim Terrier bakal ngelihat satu buah vision, palanya habis nembak langsung kabur bosku, dan kali ini langsung di spray down saja. Masih ada satu buah bongkahan kayu yang melindungi pergerakan dari seorang Panglima. Betul. Ya Panglima. Ya kan? Iya makanya. Panglima perang. Panglima. Sangat-sangat ini sekali ya, sangat-sangat identik sekali. Bener banget. Meme-nya. Tapi ada tembakan tadi dari tim Anius Gold. Kali ini mereka menjaga posisi dengan cukup baik. Ya, Kalau Arnius bisa lebih dibilang- defensif ke arah compound, dan sementara itu di sisi lain kalau misalkan kita melihat dari mappingnya, Porfosto masih jadi satu titik di mana dia masih berada dalam circle, dan tim 0 derajat mau nggak mau harus masuk ke dalam circle lewat Cement Factory seperti yang tadi Ranger Mas bilang. Bener banget.
Dan ternyata Terrier satu playernya Just terkena damage cukup banyak Bung Kebi. Lihat secara terakhir masih coba di through the smoke dan untungnya langsung full darahnya. Dan 4 versus 1 kah? Di depan sana cuma ada satu orang kah dari Just? Yes, benar Iya. banget. Dan dia berhasil kabur seharusnya. Dengan adanya smoke tadi, masih aman sih, masih aman. Iya, dia nggak. Dia ada batu juga tadi. Iya. Ada satu batu obstacle juga yang melindungi dia sendiri sebagai mungkin jadi komponnya dia. Dan sementara itu di sisi lain tim Arnius Gold juga lebih benar-benar main defensif banget. Dia nggak mau yang namanya ninggalin compoundnya. Dan sementara itu Nevalus Tim kali ini nomor 1 ya, tim Yes. dari nomor urut 1 Nevalus bakal melakukan rotasi di depan sana, tapi udah ada squad Genesis Dogma. dan bisa dibilang di sini kalau misalkan untuk di Vikendi sendiri memang compound jadi salah satu hal yang wajib untuk dipertahankan seperti ini. Karena kalau misalkan terlalu lama di bagian luar kayaknya gampang banget kritik nggak sih? Bener banget. Apalagi dengan tidak adanya batu atau pepohonan. Iya, bukan, tapi terlalu lama sendiri juga kedetek keunggulannya ya Bung Kebi ya. Kesana arahnya loh. Yes, benar banget. Luar biasa memang Ranger Mas. Dari tim Arnius ke Gold kali ini masih memiliki posisi kompon yang cukup nikmat, nyaman, tentram tanpa adanya gangguan. Walaupun melihat ada beberapa pergerakan di sana dari Moon. Bulan belum menunjukkan sinar kali ini. Udah ada tapping-tapping dari Vanro. Belum ada pala lewat, tapi dari para pemain dari tim ARN mereka sudah fokus juga terhadap tim. Cuma tapping-tapping manja sih, belum ada target yang kena juga. Renanda kayaknya terkena satu hit random barusan. Benar banget. Dan tiba-tiba hilang begitu saja. Dan sementara itu Volts Punya teman nggak yang namanya Murni? belum. Belum. Gue punya temen namanya Murni kalau nggak salah. Oh, Murni tuh kayak nama temen gue, makanya gue tadi nggak asik banget. Gue kira temen gue, tapi cewek sih. oh. Masa punya tim e-sports kan belum tentu ya temen gue. Mungkin Siapa tahu Ji? banyak Siapa tahu? banyak sekarang cewek punya tim e-sports. Cuma kan sekarang nggak tahu. temen gue kan nggak main game ya. Oh, begitu. Tuh. Jadi teman apa teman nih? Temen beneran SD apa temen? Oh, teman Gak beneran. pernah ketemu, udah terakhir SD. Kira- Nah, daripada ngomongin SD gua, mending kita lihat di sini. Oh. Bakal coba lihat di Spreadon Terrier nih, harusnya kita lihat di sini Terrier punya vision lebih jelas sih. Garap tim nomor 8 dan CCTV dari rumah tim Murni. Dan Murni Renanda. terkena headshot, palanya pecah kali ini. Langsung saja coba di revive. Udah ada informasi terkenok tapi nggak bakal coba langsung diras kali ini para pemain dari tim. Oh my god, kali ini berhasil ditumbangkan tapi masih kenok, belum dipulangkan ke lobby. Itu sih kalau misalkan kita ngomongin masalah pick nge-pick ya. Kalau misalkan kita nge-pick musuh, otomatis musuh pun bisa nge-pick kita sebenarnya. Kayak posisi kita udah ketahuan, mungkin dari segi kepala apalagi karena sangat-sangat riskan ketika kita nge-pick dari bagian window seperti itu. Dan hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi seperti itu. Oh my god, Langsung harus dipulangkan. pulang begitu saja barusan. Itu yang terjadi oleh Liquid, Be. Kenapa Liquid tadi tumbang ketika dia coba untuk menyelamatkan Hydra. Ternyata dia dari sisi sebelah kanan tidak tahu ada orang, tapi pergerakannya sudah menumpuk di arah selatan. Ini agak open field nggak sih? Open field. Open banget bahkan. Open banget ini. Ya, Open kayak minim banget untuk kompon yang ada. Dan bahkan kalau misalkan kita melihat sendiri dari tim Terrier, mereka kayak mau decide untuk masuk pun kayak mikir 2 kali untuk masuk dalam circle-nya. Bener banget. Ini bukan hanya open field tapi open relationship juga, dan ternyata Wah. ada pergerakan dari para pemain dari tim Terrier kali ini. Sepertinya pemain Kong yang tadi ditusunkan kali ini masih bertahan di menit yang ke-19 mungkin. Betul sekali, tim Kong masih dalam posisi yang sebenarnya bisa dibilang mungkin harusnya lebih dari 500 meter sama lawannya lah ya. Ya, Kayak nggak terlalu jauh tapi di dekat juga nggak terlalu sebelahan lah. iya deket jauh 2000 ya. Dekat jauh 2000, wow. Dan Saya tahu tuh. kemarin itu tuh ada, saya melihat ada pemain-pemain ya yang bersinar nih, Hans ya. Kalau nggak salah Hans ini pemain baru, tapi dia mempunyai permainan yang luar biasa setahu saya. Biasanya yang baru-baru kayak gini yang harus diperhatikan gitu loh. Karena kalau kita ngomongin masalah potensi player, apalagi dia ini kan bisa dibilang skalanya nasional ya. Dari Sabang sampai Merauke ini bisa dibilang semuanya berkesempatan dan bahkan bisa disaksikan juga oleh teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dan ini adalah waktu yang tepat untuk dia menunjukkan potensi terbaiknya. Bener banget. Jadi gini, setiap profesional player tuh mereka punya player capacity. Nah, untuk para player-player baru nih, mereka tuh bisa dibilang botolnya masih kosong lah, belum terisi Belum ilmu-ilmu. terisi, benar. Dan para
senior ini itu tuh dia mungkin mereka jago, tapi mereka mungkin player capacity-nya udah mulai memenuhi botolnya. Maksudnya mereka berkembangnya sementok-mentoknya mereka tuh masih bisa dibalap gitu loh Bung Kami, dengan para player-player baru yang bisa berkembang, yang mau berkembang. Yang mau berkembang, itu dia. Yang mau berkembang ini yang biasa dibutuhkan sama tim e-sports. profesional. Iya, Benar sebenarnya banget. tim-tim baru yang mereka bisa maksimalkan dari player capacity yang mereka miliki. Gak gampang puas, Bener. ya kan? Gak egois, itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Itulah tips and trick kalian kalau misalnya mau jadi Professional player. Ya, kalian harus benar-benar bisa improvement. Dan di depan Oh, sana tim zonanya Siren sudah seperti yang mulai melihat ada satu buah pergerakan dari tim GMR, dan lagi-lagi GMR ketemu sama X NLG bertemu dengan tim Siren, sedangkan dari tim Anius Gold kali ini dan dapat tim. Ini mau gak mau Siren harus ngenembusin ke tim GMR dan juga Murni di depannya, tapi jangan lupa juga bahwa di sana ada tim Xian yang menghadang di bagian ujung circle tentunya. Dan kali ini spray demi spray, tapping demi tapping sudah mulai terdengar di open field-nya. Tapi Bung KB, kalau misalnya Siren terlalu lama menunggu, ini bakal menjadi disaster buat mereka. Kenapa? Mereka kalau mau tabrak sekarang, kalau enggak mereka bakal mati di Mereka zona. bakal bener banget bakal dilahap sama zona perlahan-lahan ya. Ya, masalahnya bukan perlahan-lahan saja, tapi mereka juga bakal bisa ditumbangin karena tim GMR sudah berada di posisi yang lebih diunggulkan untuk saat ini. Dari tim Genesis Dogma berhasil mendapatkan satu nepa dan dibalaskan lagi, dan Zonya harus kenok kali ini. Dari GMR mereka walaupun sudah kehilangan satu playernya, tapi mereka bakal kontes dengan satu tim yang cukup equal. Dari Siren juga udah kehilangan satu playernya, jadi it's okay lah. Manja lagi keluar begitu saja di depan sana, dapetin satu tentunya. Dan bahkan tim 0 derajat yang mulai muncul, kehilangan satu Given juga mulai gocek-gocek dengan motornya masuk ke dalam compound karena dia juga sekarat. Di sana agensi bakal sedikit terkena serangan juga. Dan bahkan kali ini masih ada sedikit pertikaian tim Murni yang tadi kita sempat bahas Ranger Emas. Mereka bakal ketemu sama Kong juga di depannya. Namun kali ini mulai di revive satu persatu karena posisinya kayaknya kalau dari quantity bener-bener minim banget. Dan hati-hati ada Molly, hati-hati terbakar. Betul banget, tapi Bung KB kita lihat di sini berhasil ngebakar satu orang. Nol Heaven harus hilang dari Exchange. Keiza harus tumbang. Dari para pemain tim Murni mereka berhasil Panglima menyelamatkan juga satu. sama. Panglima juga tumbang. Nol Harvest, dan di sisi lain Flak meletup balon hijau. Udah mulai ada penumpukan di pintu masuk ke arah zona kali ini dari para pemain tim Executor. Harusnya bisa melakukan flank, karena kalau dia nggak nge-flank sekarang, dia udah bakal di-sandwich. Dan seperti yang udah aku bilang, bakal ditembak, bakal di-take down kali ini di depan dari tim Arnius Gold. Ada tim 0. Bener banget, 0 derajat sih bener-bener kayak agak dilema juga ya. Mereka sebenarnya harus mantau banget karena sebenarnya ini posisi yang bisa nyayur, tapi ternyata mereka ini harus ketemu duluan sama tim lain gitu loh. Ya, bakal coba ditabrak ternyata dari Agatsi. Kali ini berhasil mendapatkan satu poin. Tersisa satu orang lagi dari tim Arnius Gold. Sudah Agensi langsung menghilangkan, dan tim 0 hanya tersisa Harvest di sini sendiri. Ya, Harvest sendirian tentunya masih through the smoke, ditembakin begitu saja. Coba untuk memanfaatkan smoke yang ada. Masuk dalam zona sedikit banget tentunya. Bener banget, tapi kali ini para pemain dari tim Harvest, oh my god, Siren tumbang. Top 2 tim klasemen tumbang di posisi yang tidak baik ini. Bener banget, bahkan bener-bener equal. di atas posisi ke-10 ya. Yes, equal bisa dibilang. Ini bisa dibilang Ion mungkin mendoakan Siren, dan Siren benar-benar tumbang. Ini membuat Ion nafasnya sedikit lega. Xian juga sama harus eliminasi tentunya di posisi ke-12. Kali ini tersisa 11 tim lagi dengan 32 nyawa yang tersisa. Kali ini Miracle lebih memilih bandage terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan pertandingannya dengan Kong. Tapi kali ini tentunya di sisi lain, IOG harus tereliminasi tim ke-11. Tersisa 10 tim yang ada. Kali ini Kongnya juga coba untuk mulai mengendalikan sisi lainnya karena dia juga takut untuk di flanking seharusnya. Iya, ini Hans masih menjaga posisi keberadaan walaupun field udah terpick off. Tapi Bonding GG masih selamat, masih bisa diselamatkan. Bonding masih berada di garis depan kali ini menjaga pergerakan. Sedangkan ada Cupo di sana bisa terlihat dengan jelas dari sisi Trixie, dan Trixie dia nggak mau terlalu open, nggak mau terlalu terburu-buru. Tapi ini udah kedengeran banget sih harusnya dari open fire-nya. Seberang ya? Iya, dari seberang karena masih ditahan juga sama tim Kong tentunya. Mereka kayak nggak mau terlalu terburu-buru. Tim Murni juga masih sama-sama nahan Renanda seperti itu di bagian luar. Kayak dia juga nggak mau kalau adanya tiba-tiba dia di backstep kan. Ini kayak bakal jadi bahaya banget. Benar, tapi tadi terlalu lama sih, Be, kalau menurut aku pribadi. Kenapa? Karena mereka sudah tahu keberadaannya. Mereka harusnya bisa melakukan press sedikit demi sedikit. Nggak harus all out. Tapi
harus coba pelan-pelan maju ke depan. Setidaknya mereka mungkin inisiatif untuk melontarkan nades atau mungkin molly atau smoke juga atau untuk menutup jalan, sementara itu Miracle juga sedikit terkena tembakan. Dan kali ini sudah ada pihak ketiga, Nero sudah mulai masuk ke depan sana. Renanda langsung menumbangkan satu, tentunya Ramadi harus tumbang juga. Sementara itu di sisi lain Revolt harus knockdown di posisi yang sangat-sangat berbahaya dari Broken Wall. Renanda bakal berdiri satu di depan sana, tapi ternyata Kong yang masih survive. Rexy masih bisa bertahan, dan di sisi lain Gus, maka dia masih akan menyelamatkan temannya. Di revive kali ini smoke-nya gak ada sama sekali di bagian lantai 2. Hans masih nahan. Ini posisi yang sangat-sangat baik, tapi Mambu, apakah dia bakal masuk? Dan Bonding Bung Kebi berhasil menyelamatkan dirinya dari bakaran hidup-hidup, Nevalus. dan Nevalus harus pulang. Kali ini Miracle masih mencoba untuk menyambit Muli, dan ternyata tidak terkena sama sekali terhadap tim Nero. Mereka berada di posisi penumpukan yang cukup sulit dari 3 tim yang berada di sana. Ini sih kayak galau gak sih? Ini yang tadi temennya di depannya harusnya bisa di revive, tapi kayak kalau misalkan dia nongol sedikit, kalau misalkan lagi di pit dia bisa langsung tumbang. Benar, tapi ini tim siapa yang berhasil mengamankan kompon? Karena ada 3 tim. Miracle. 1 murni. Oke, Miracle tumbang. Ini tandanya tim Nero bisa untuk nabrak. Kali ini langsung coba ditabrak oleh Mamba, tapi Mamba terlalu terbuka. Di sisi lain, dari Mambo berhasil mendapatkan Hans di arah lantai 2. Bener banget, ini Nero out of nowhere dia datang sebagai pihak yang ketiga. Dia memporak-porandakan 2 tim ini. Bener-bener bingung sih kalau misalkan jadi Kong dan juga jadi tim murni. Siapa mau dihajar duluan coba? Yes, tapi Nero dia ngelepasin 1 orang Mamba. Tapi it's okay. Mamba ditukar oleh 1 orang berada dari tim Kong, tapi ternyata bakal coba Face to ditabrak. face lagi. Ya, ditabrak kali ini pelan-pelan. ABZR bakal coba mencari vision lebih cukup jelas lagi. Apakah bakal coba turun? Ternyata tidak. Dari sisi drone kita bakal melihat murni Renanda mencoba untuk menyelamatkan murni Miracle, sedangkan di situ masih ada Gus, dan Miracle sepertinya tidak bakal diamankan. Oh no, masih bisa ke revive? Yep, kayaknya masih bisa. Gak ada announcement dan Ya, nggak bisa. Mereka bakal melepas Miracle. Dia lebih memilih untuk Gus. Dan Nero juga sudah kehilangan 2 playernya. Tersisa 2 orang dari Boneng GG dan Trixie yang masih menyelamatkan Nero. Penumpukan terjadi di satu tempat kan zona. Cuma ada tim dari 16. Ini duo 3-way showdown yang benar-benar sangat luar biasa. Kayak dari 3 tim tersisa 2 playernya, dan kali ini ini di sisi yang lain udah mulai muncul tentunya. Sebentar itu spray down di bagian lantai 2, di bagian tangga juga bakal dari 1, masih belum ternyata Jojo bu, kedinginan bu kali ini bu, harus masuk sepertinya. Dan kalau misalkan masuk, ini Jojo bakal ngambil risiko karena darah dia benar-benar setengah doang. Iya, Jojo kali ini udah jadi stand up komedian, tapi Jojo sepertinya bakal coba ditabrak oleh tim Nero. Dia bakal coba dengar, dan Jojo nggak berkesempatan untuk melakukan healing terlebih dahulu. Lebih fokus terhadap untuk melakukan revive dengan kawannya Jojo. Emang dari kecil Joshua dia anak yang baik. Betul sekali. Renanda juga sudah mulai tumbangkan kali ini. Mulai datang lagi. Zona yang bergerak. Arnius Gold kali ini sakit banget. Dan 0 derajat juga harus tereliminasi. Sementara itu lihat ABZR bakal langsung lari. Begitu saja Mambo juga sama. Masih coba untuk terlebih dahulu. Namun dari sisi samping ternyata masih ada 1 member Kong yang menanti begitu saja. Boneng. Oke, tapi Boneng kali ini tersisa seorang diri ya kalau nggak salah ya. Yes. Apa Kong Trixie juga tumbang, dan Boneng dimakan play zone. Dan eSports juga harus tumbang. Tersisa 3 tim terakhir kali ini. Dari ARN, Nero pun juga sudah ditumbangkan. Arnius Gold berhasil mendapatkan. Ternyata di backstep. Kali ini murni tersisa 2 tim saja. Arnius Gold tersisa 2 orang. Apakah mereka mampu posisi seperti di match sebelumnya, di mana 2 orang dari Ion dan juga 4 orang dari Siren, mungkin? Betul sekali, dan sementara ini 2 melawan 4 situasinya benar-benar sangat diunggulkan untuk